Selama 1 minggu ke depan, kakak pertama tidak ditemukan di pelosok desa manapun. Ketika itu bapaknya Andi juga sudah bertanya kepada orang pintar, tapi tidak menemukan di mana kakak pertama. Bapaknya Andi juga sudah mencoba lapor ke polisi, tapi polisi bilang, jangan-jangan putri bapak ini sedang ada di suatu tempat dengan pacarnya, silakan cari dulu. Intinya warga dan juga polisi ini kayak menyepelekan kasus ini gitu loh semotor. Tapi anehnya semotornya, ketika itu kan dalam keadaan berduka. Orang tuanya Andi ini kan kayak pusing banget gitu loh. Belum harus menyambut tamu yang datang melayat, belum juga harus mengurus kepergian dari kakak pertama ini. Intinya tuh orang tuanya tuh bingung banget. Nah ketika itu orang tuanya Andi ini kan bisa dibilang punya puluhan karyawan yang membantu mengelola perkebunan dari kakek dan neneknya. Ketika itu semua karyawan ini dikerahkanlah untuk mencari di mana kira-kira kakak pertama akan bersembunyi. Dan waktu itu sebetulnya benar-benar riwah gitu loh semeton, sampai-sampai bapaknya ini menyewa orang pintar di mana keberadaan kakaknya. Adalah salah satu orang pintar yang bilang seperti ini semeton, putrimu ini sedang bersembunyi karena ketakutan. Cari saja putri pertamamu ini di dekat air, di bawah punyan tua ental. Nah waktu itu semeton, Andi dengan keluarganya tuh kayak berpikir ini tuh di mana ya, dekat dengan air dan di bawah pohon tuak ental. Tuak ental, pokoknya mereka tuh berpikir sekali ini di mana. Nah, ketika itu Andi ingat semeton, dari kecil Andi dengan kedua kakaknya ini senang sekali mandi ke sebuah sumur yang letaknya itu cukup jauh dari rumah mereka. Kedua kakaknya Andi ini kan punya sepeda ontel, dan setiap hari biasanya Andi akan diantar dan dijemput menggunakan sepeda ontel ini bergiliran, entah kakak pertama ataupun kakak kedua gitu loh. Nah waktu itu Andi pun bilang ini kepada kedua orang tuanya. Langsunglah semeton, di hari ke-7 itu ya Andi bersama dengan warga dan juga keluarga besarnya naik mobil pickup menuju ke sumur yang dimaksud. Engken kaden unduke semetonnya. Dalam perjalanan ini Andi merasa sangat deg-degser. Dia tuh seolah-olah merasakan feeling yang tidak enak semeton. Dan waktu itu juga engken kaden unduke, kakek, nenek dan juga kedua orang tuanya si Andi ini sudah menangis duluan. Seolah-olah mereka juga sedang merasakan firasat yang tidak enak semeton. Letak lokasi sumur yang mereka tuju ini mungkin sekitar 5 kilo dari rumahnya Andi. Sebelum mereka menuju ke sumur ini, mereka tuh kayak sembahyang dulu dan juga meminta bantuan ke tempat orang pintar yang dituju dari pertama ini gitu loh semeton. Nah, saat tiba di sana, mereka ini harus berhenti dan berjalan kaki kurang lebih mungkin sekitar 2 meter. Saat itu semeton Andi sudah deg-degser, orang tuanya kayak berlari-lari kecil agar bisa menemukan si kakak pertama. Saat itu semetonnya Andi bisa melihat sumur ini tuh berada di tengah-tengah perkebunan kedua orang tuanya Andi. Dan di sekitar sumur ini tuh banyak banget ada tumbuhan padang gajah atau rumput gajah gitu loh semeton. Nah di sekitar padang rumput gajah ini adalah punyan mente, ada juga punyan tua ental. Dan ketika itu Andi engken keadaan unduknya kayak dari kejauhan dia tuh kan melihat sumur ini. Dia tuh kayak deg kayak bener-bener nervous gitu loh semeton. Nah warga yang ikut ke sana dikerahkan oleh orang tuanya Andi untuk mencari kakaknya Andi, tapi tidak ditemukan dimanapun. Bahkan orang pintar ini sudah mengaturkan beberapa banten di pelinggih yang ada dekat sana, tapi kakaknya tidak ditemukan dimanapun. Hampir 1 hari full mereka mencari tapi tidak ditemukan apapun. Nah saat itu semeton, semua orang ini kan sudah kelelahan. Itu sudah sekitar jam 5:30 sore, matahari pun hampir tenggelam. Bapaknya Andi bilang, ya sudahlah kita lanjutkan besok saja pencariannya. Saya kasihan kepada kalian, ini sudah mau malam. Tiba-tiba gonggongan anjing terdengar kong 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 kong. Dari arah selatan terdengar suara gonggongan anjing. Nah anjing ini ternyata terlihat sedang menggigit potongan kain. Ketika ibunya Andi mendekati anjing ini dan mengambil potongan kain yang ada di mulut si anjing, itu tuh adalah baju yang digunakan oleh kakak pertama ketika saling jamak-jamakan dengan kakak kedua. Dan Andi pun bilang, ibu itu kan potongan bajunya kakak, itu kan potongan bajunya kakak. Kengken keadaan undukis motornya. Anjing hitam ini seolah-olah ingin Andi dan juga keluarga yang lain mengikuti dia gitu loh. Anjing itu pun berlari kemudian dikejar oleh orang dewasa. Nah waktu itu Andi dengan ibunya lah yang tertinggal di belakang, dan bapaknya bilang, sudah kalian tunggu saja di sini, jangan kemana-mana, biar kami yang mencari
dan mengikuti si anjing ini. Karena mereka tuh yakin sepertinya anjing ini ingin menunjukkan sesuatu. Karena Andi dan juga ibunya ini sudah sangat lelah berlarian dari tadi, dia pun duduk. Nah, lokasi duduknya ini dekat sekali dengan sumur tua yang dituju gitu loh. Ketika itu entah kengken teman-teman, Andi merasa badannya sangat dingin. Yang padahal itu tuh ya, letak sumur ini tuh mungkin cuma 1 kilo dari pantai. Kok bisa dia merasa dingin? Dan ketika itu Andi seperti mendengar suara kakaknya bilang, "Mang, Mang, kakak di sini, Mang. Mang, dingin, Mang. Mang, tolong, Mang. Kakak kedinginan." Boom! Andi mendengar dengan jelas di kedua kupingnya teriakan kakaknya sambil merintih. Andi pun bilang kepada ibunya. Ibunya menangis dan memeluk Andi. "Ya nak, sabar, kita cari kakak, kita cari kakak." Waktu itu kan Andi, ibunya dengan beberapa warga duduk di sana gitu loh semuanya. Saya lupa tadi bilang. Nah, entah bagaimana dari kejauhan Andi ini kan masih melihat sumur tua yang dituju. Dari tadi itu memang tidak ada yang berani melihat ke dalam sumur karena mereka yakin masa iya kakaknya ada di sana. Andi pun minta kepada ibunya dan juga beberapa warga yang sedang menunggu di sana untuk melihat ke sumur ini. Andi waktu itu berjalan ke sana karena kayak tidak ada yang mau gitu loh. Karena mungkin Andi ini berlari kan. Otomatis ibu dan juga warga yang ada di sana pun menutup Andi atau mengikuti Andi. Saat Andi ini melihat ke dalam, dia seperti melihat ada rambut yang mengambang di permukaan sumur. Dan waktu itu Andi berteriak, "Ibu, itu kakak, itu kakak, itu kakak." Boom! Kok gini? Waktu itu entah bagaimana ya orang-orang yang ada di sana kok tidak ada inisiatif ingin melihat ke dalam sumur. Atau mungkin sudah ada yang melihat tapi tidak melihat apa-apa gitu mungkin. Andi juga tidak mengerti. Saat itu juga ibunya melihat ke bawah dan berteriak histeris sampai ibunya pingsan di tempat. Akhirnya semotoan beberapa menit kemudian ya bapaknya pun datang dan adalah beberapa warga yang disuruh turun ke bawah. Dan saat itu ternyata benar, kakak pertama mayatnya ditemukan mengambang di dalam sumur dalam keadaan wajahnya ini sudah rusak parah semotoan. Warga pun saling bantu-membantu untuk mengangkat badan kakak pertama. Dan singkat cerita, kakak pertama pun besok siangnya langsung dikuburkan. Waktu itu semotonya Andi melihat ibu dan bapaknya ini seolah-olah sudah tidak bernyawa semoton. Mereka cuma duduk bengong dan air matanya ini sudah tidak berhenti mengalir semoton. Keluarga besar semuanya bingung, ini tuh ada apa? Kok bisa-bisanya kakak pertama ditemukan di sana? Nah, saat itu semotonnya kakak pertama ini kan memang waktu kabur itu setelah bertengkar dengan kakak kedua. Banyak banget orang yang bilang, apa jangan-jangan kakak pertama ini melakukan bunuh diri karena cintanya ini ditolak dan juga diabaikan oleh putranya Pak Gede? Atau apa jangan-jangan kakak pertama ini sudah hamil? Entah siapa ayah dari anak yang dia kandung sehingga itu membuat dia putus asa dan memilih untuk bunuh diri di sana. Pokoknya ya gosip yang tersebar tentang kakak pertama ini benar-benar tidak baik. Saat itu sebetulnya keluarga besarnya Andi belum hilang kesedihan mereka karena kepergian dari kakak kedua. Kok tiba-tiba kakak pertama ditemukan sudah berpulang. Andi waktu itu merasa benar-benar, apa ini salahnya dia ya teman-teman? Kalau seumpamanya dia tidak cerita kepada kakak kedua tentang apa yang dilakukan oleh kakak pertama dengan pacarnya, mungkin saja kakak pertama dan kakak kedua tidak akan bertengkar. Mungkin saja kakak kedua tidak akan berpulang. Dan mungkin saja kakak pertama tidak akan kabur karena takut. Dan ya bagaimana gitu loh. Pokoknya Andi waktu itu benar-benar bingung dan juga takut. Ini tuh ada apa? Kok bisa-bisanya kedua kakaknya langsung meninggal di waktu yang berdekatan. Nah waktu itu setelah kakak pertama ini berpulang dan dimakamkan ya, keluarganya Andi ini berubah. Ibu dan bapaknya Andi kayak mulai sakit-sakitan. Mereka juga jarang sekali mau pergi ke kebun untuk bekerja. Ketika itu juga hari makin hari gosip tentang kakak pertama ini makin jelek. Dan ketika itu ya, kan akhirnya beberapa bulan berlalu, orang tuanya Andi ini memutuskan akan mengabenang kakak pertama dan kakak kedua. Mereka pun memperluas. Nah,
Ketika itulah semuanya terbongkar. Ketika mereka ini memperluas atau bertanya kepada orang pintar, roh kakak pertama dan kedua datang. Nah, pertama itu semeton kakak kedua bilang, kalau apa yang terjadi dengan dia, ikhlaskan saja. Itu memang sudah jalannya dan tolong jangan ungkit lagi kepergiannya dia. Kakak kedua juga minta ibu dan bapaknya untuk jaga kesehatan, rawat Andi dengan baik, karena sekarang mereka cuma punya Andi saja. Setelah kakak kedua ini keluar dari badan si orang pintar, akhirnya kakak pertama pun berbicara. Di sana kakak pertama meminta maaf kepada Andi dan juga kedua orang tua beserta dengan keluarga besar, karena keluarga mereka harus dicibir oleh masyarakat. Dan ternyata waktu itu sebetulnya memang benar kakak pertama dan kakak kedua ini saling jambak-jambakan. Dan karena emosi sesaat, kakak pertama ini kayak mengayunkan pisau yang dia pegang. Tapi dia itu mengayunkan itu bukan bermaksud ingin menyakiti adiknya. Tapi entah kengken kaden unduke, saat dia mengayunkan ini, kakak kedua tuh kayak ayo nih, ayo banici kayak gitu loh. Atau kayak mereka tuh kayak saling bercanda. Tapi ternyata pas kakak pertama mengayunkan pisau dapur, langsung kakak kedua langsung maju. Pisau yang dipegang oleh kakak pertama ini langsung menggores leher kakak kedua dan dia pun langsung terjatuh di tempat. Karena saking kagetnya, kakak pertama pun langsung berlari meninggalkan rumah. Ketika itu semeton kakak pertama sempat bersembunyi di sini, di situ, di sini. Pokoknya dia tuh kayak bersembunyi ke sana ke sini karena dia takut nanti jangan-jangan Andi akan membongkar kalau selama ini dia itu sering sekali melakukan hal tidak senonoh di kamar dengan anaknya Pak Gede. Dan dia juga takut nanti akan dimarahi karena sudah melukai adik kedua. Kakak pertamanya bilang saat dia kabur ini dia tidak tahu kalau adik kedua sudah berpulang. Kakak pertama ini saking takutnya dia pun memilih untuk bersembunyi di balik sumur di mana badannya ini ditemukan. Ketika itu kakak pertama ini sedang janjian dengan seseorang, tapi ternyata orang yang janjian dengan dia malah menyakiti dia sampai membuat dia mengalami kejadian seperti ini. Kakak pertama tidak menjelaskan siapa orang ini dan apa yang dilakukan, dia tidak menjelaskan. Tapi kakak pertama waktu itu meminta banten. Bapak dan ibu tolong buatkan saya banten. Banten ini dan aturkan di jalan keluar rumah kita. Saya dari sini akan membalas setiap air mata yang sudah dibuat oleh orang tersebut. Ternyata itu yang terjadi semeton. Ternyata kakak pertama ini memang kabur karena takut nanti dimarahi oleh kedua orang tuanya. Sampai akhirnya entah kengken kaden unduke, dia pun ditemukan di dalam sumur tersebut. Waktu itu semeton orang tuanya Andi benar-benar kok gini gitu loh semeton. Andi juga bingung ini tuh ada apa. Andi berkali-kali bilang kepada keluarganya kalau benar itu loh anaknya Om Gede menghabiskan waktu di rumah dengan kakak pertama ketika bapak dan ibu bekerja. Tapi bapak dan ibunya Andi ini udah kadang kayak capek. Mereka tuh kayak sudah putus asa banget karena kehilangan putri pertama dan kedua. Dan orang tuanya bilang, Dek, kamu diem ya, kamu masih kecil, kami tidak mau nanti kamu kenapa-napa. Biarkan ini menjadi urusan orang tua. Dan setelah itu semeton, entah bagaimana, Andi pun akhirnya kan melanjutkan hidupnya. Setelah Andi ini SMA, Andi pindah ke kota untuk bersekolah. Dan saat itu, Andi juga tidak tahu apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Waktu pun berlalu semeton sampai detik ini. Peristiwa ini benar-benar berbekas di polo dan juga hatinya Andi. Dia tuh berpikir, apa yang sebenarnya terjadi kepada kakak pertama sehingga kakak pertama ditemukan di sana. Dan Andi juga berpikir gini semeton, kenapa kok anaknya Pak Gede tidak mengakui hubungannya dengan kakak pertama? Apakah karena diancam oleh Pak Gede? Atau memang dari awal pacar kakaknya ini memang berniatan tidak serius semeton? Sampai detik ini Andi benar-benar benar-benar gitu loh kepada anaknya si Pak Gede. Nah terakhir ini semetonnya Andi mendengar kabar anaknya Pak Gede ini sampai detik ini belum punya keturunan. Dan anaknya ini sudah menikah sebanyak 4 kali. Keluarganya Pak Gede tetap menjadi pesaing bisnis dari bapaknya Andi. Tapi keluarganya Pak Gede sampai detik ini belum punya cucu laki-laki termasuk dari putra pertamanya sendiri. Dan saat ini semeton Andi sudah menikah dan punya 1 putra. Andi masih hidup di desanya dengan kedua orang tuanya. Andi semetonnya setiap menit, setiap detik selalu teringat dengan kakak pertama dan kedua.
Sampai detik ini rasa bersalah masih menghantui Andi. Kalau saja. Itulah yang dipikirkan oleh Andi. Kalau saja saat itu. Terus saja dia berpikir seperti itu, teman-teman. Dan Andi bilang seperti ini. Kalaupun memang benar kakak pertama ini berpulang dan disebabkan oleh anak dari Pak Gede, Andi sangat berharap semoga Tuhan akan menghukum siapapun yang salah dan memberikan tempat terbaik untuk kakak pertama dan kakak kedua. Inilah cerita dari Beli Andi tentang kepergian kakak pertama dan kakak keduanya. Sebelumnya sukses untuk Beli Andi karena sudah mau bercerita, dan semoga kedepannya Beli dengan keluarga besar bisa lebih tabah dan ikhlas. Untuk Semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Bagaimana menurut Semeton? Apakah kalian percaya dengan apa yang dipikirkan oleh Andi atau bagaimana? Silahkan berkomentar. Karena Beli Andi bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.